pendidikan. Negara harus bebaskan biaya kesehatan. Negara harus ciptakan pekerjaan. Negara harus adil, tidak memihak. Itulah tugas negara. Itulah gunanya negara. Itulah artinya negara. Tempat kita bersandar dan berharap. Kenapa tidak orang kita kaya raya, baik alamnya maupun manusianya. Dan ini yang kita pelajari sejak bayi. Hanya saja kita tak pandai mengolahnya. Oleh karena itu, bebaskan biaya pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Wong Cilik, yang mana saat ini saya bersama anggota DPRD Kota Timur ya, dari fraksi PDIP Tengah. Sedikit ingin mewawancarai terkait pandangan fraksi yang baru saja disampaikan oleh Bung Faisal. Mungkin bisa dijelaskan Bung terkait pandangan fraksi kemarin, apa yang kita tekankan ini? Ya, silakan. Pandangan fraksi tentang ini ya, tentang apa yang pernah disampaikan yang saya bacakan. Ya, intinya kan kita ini kan DPRD kan punya fungsi ya. Salah satunya kan fungsi pengawasan kita itu kan terhadap anggaran kan. Kita menilai dari apa-apa yang sudah dilakukan pemerintah selama ini kan kita harus memberikan catatan dan masukan gitu. Makanya kemarin tuh kami ada terbitkan itu sekitar 18 poin, 16 poin tentang masukan yang harus diperbaiki oleh pemerintah ke depan. Ya salah satunya ya banyak lah dari 16 poin itu, nanti mungkin kita jelaskan. Yang mau ditanyakan apanya? Ini mungkin yang terkait ini menarik juga di mohon maaf, 18 temuan itu apa aja tuh? Ini sempat disampaikan yang harus dikembalikan itu. Terkait 18 temuan BPK. Memang itu kan penyelenggaraan pemerintah itu kan diwajibkan ya memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat, dan ada juga lembaga yang mengaudit. Ya memang kemarin itu di 2020 ada 18 temuan ya, ada 18 temuan dari BPK. Jadi ada yang di pandangan fraksi kami kemarin yang ditanya, yang sempat kami ulas, dari 18 temuan itu ada yang memang harus pengembalian uang negara, ada yang memang sifatnya perbaikan administratif karena hanya kesalahan administratif. Nah terkait dengan pengembalian uang negara ini kan ini yang harus dilaksanakan oleh pemerintah juga, prosedurnya dan mekanismenya saya rasa dalam rapat kemarin dengan pemerintah itu sudah dijalankan. Tapi kami belum dapat update lagi berapa pengembalian yang sudah dilaksanakan itu. Mungkin nanti kita bisa minta audiens lagi lah nanti DPR dengan BPK untuk menanyakan terkait dengan temuan itu, apakah ada sudah pengembalian negaranya kan gitu. Nah, catatan pentingnya sih sebetulnya dari 18 temuan itu kan berarti ada penyelenggara pemerintah daerah itu yang keluar dari rel, sehingga direkomendasikan untuk diperbaiki. Makanya catatan penting dari fraksi PD Perjuangan itu harus menjadi cambuk untuk perbaikan pelaksanaan pemerintahan ke depan. Jadi catatannya itu, makanya proses-proses perbaikan itu kan selalu kita awasi, dan kita juga nggak bosan lah selalu memberikan masukan dan kritikan. Kritikan yang kami sampaikan juga hampir semuanya artinya bukan mengada-ngada, semuanya berdasarkan fakta yang memang sudah terjadi ya. Misalkan contoh seperti kami memberikan masukan terkait dengan
KTP ya kan, terkait KTP. Nah KTP ini kan bukan kita mengada-ngada, betul. karena saya sebagai wakil rakyat juga banyak didatangi masyarakat, apalagi misalkan contoh masyarakat dari jauh ya, dari Kaubun, Kaliorang, datang jauh-jauh ke sini ngurus KTP, ternyata sudah dulunya mau di print sudah nggak ada tinta, artinya kan mereka harus lagi nanti datang kembali kan. Nah ini yang terus berulang, Betul. selalu berulang dan bukan sekali dua kali kan gitu, dan rutin itu. Nah ternyata hasil diskusi kita, alat perekaman KTP dari 18 kecamatan itu yang saat ini masih berfungsi sempurna di kecamatan itu hanya 6. Jadi dari 18 itu hanya 6 kecamatan aja yang masih berfungsi. Nah harusnya kan kalau misalkan masyarakat bisa rekam ke sana di kecamatan masing-masing, nggak perlu ke sini kan, itu bisa mempercepat. Makanya pandangan fraksi kami kemarin meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan ini. Jadi mengadakanlah alat lagi gitu ya, mengadakan alat untuk perekaman itu yang sudah tidak berfungsi itu ya bisa diremajakan lagi gitu. Sedikit nih bertanya. Kemarin juga kita meminta jawaban apa nih kepada Bupati yang sampai saat ini belum diberikan? Enggak, sebetulnya hampir rata-rata sudah disampaikan, cuman kan namanya pandangan umum fraksi itu kan jawabannya juga dijawab tidak seluruhnya dari poin per poin itu dijawab oleh pemerintah. Tapi kan kita dengan pemerintah ini selalu adakan rapat. Jadi setiap apa masukan yang kita sudah buat yang sudah kita buat dalam pandangan fraksi itu, kami dari fraksi PDI Perjuangan selalu memantau apakah itu dilaksanakan atau tidak. Tindakan perbaikan itu dilaksanakan atau tidak. Ya kalau tidak tetap kita akan menyuarakan terus gitu. Nah, ini terkait ini Porkir Dewan yang dialihfungsikan buat COVID. Dari pengamatan ketua, tentunya ketua juga berimbas kan, dipangkas juga kan COVID. Ada tidak sudah action nyatanya yang ketua jadi laksanakan? gini, terkait dengan Porkir itu kan kita ini kan turun ke dapil menyerap aspirasi masyarakat. Yang kita bisa salurkan, ada jalurnya memang sesuai dengan regulasinya, adalah lewat pokok-pokok pikiran DPR. Nah, memang saat ini kan ya kita semua tertekan lah, ya. Nah sebetulnya Pokir DPR kan pelaksanaannya juga pemerintah. Kita hanya menyampaikan program usulan yang berdasarkan hasil temuan kita ketika kita turun ke lapangan. Nah kalau misalkan dirasionalisasi, ya dirasionalisasi itu juga berarti kan usulan masyarakat itu juga yang kena rasionalisasi. Contoh misalkan seperti saya kan banyak konstituen saya di ini ya, di pertanian. Misalkan mereka mengajukan jalan usaha tani. Ya kalaupun nanti dirasionalisasi kan berdampak jadi itu ya. Nah kalau saya sih harusnya pemerintah melihat dari pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh DPR itu, kalau itu kan yang tadi disebutkan COVID itu, ya, betul. Siap. Anggaran rasionalisasinya kan dikembalikan juga untuk 3 hal kan, ya, betul. Untuk penanganan wabah, untuk jaminan sosialnya, untuk pemulihan ekonomi. Kalau toh misalkan kegiatan itu berdampak juga ke pemulihan ekonomi, harusnya kan nggak perlu ada kena pemotongan ya, karena toh juga dipotong untuk kemana? Untuk COVID juga kan gitu, untuk pemulihan ekonomi juga, programnya kan sama-sama pemulihan ekonomi. Nah kalau misalkan program yang disampaikan itu ternyata hasil analisanya mempunyai pengaruh terhadap pemulihan ekonomi, misalkan jalan usaha tani kalau dibagusi, misalkan mempercepat laju keluarnya barang atau membuat biaya produksi menjadi murah karena angkutannya menjadi ini ya, saya rasa harusnya enggak. Jadi yang kalau tidak urgen misalkan kan semua pokir itu juga tidak harus dipenuhi oleh pemerintah. Itu disesuaikan dengan program visi dan misi Bapak Bupati ya. Kalau memang tidak sejalan ya tidak usah dimasukkan. Namanya kan masyarakat dan DPR ini mendengar, mengusulkan. Kalau memang pemerintah menganggap itu tidak sejalan dengan visinya, tidak usah dilaksanakan. Tapi kalau sejalan, kenapa harus dipotong kan itu jadi. Ini juga yang menarik ini ya. Artinya banyak memprediksi dari rekan-rekan Dewan juga fokus pada pembayaran hutang. Kita setuju tidak itu? Agar bisa ke depannya lancar membangun. Tapi apa memungkinkan gitu dalam waktu yang singkat ini? Ya. Jadi memang dilema kita itu kan selalu ada hutang, termasuk salah satu temuan BPK itu yang 18 itu salah satunya adalah terkait dengan hutang. Nah, kalau dari temuan BPK yang disampaikan terkait dengan hutang, memang sebetulnya BPK agak kenapa kok ini jadi hutang gitu.
padahal ini tidak masuk dalam DPA. Kalau penyampaian dari ulasan itunya, makanya rekomendasinya BPK terkait dengan hutang itu meminta kepada bupati untuk coba memverifikasi kembali terkait dengan hutang itu, apa benar itu hutang, karena tidak ada di dalam DPPA kan gitu. Yang harusnya kan yang sudah masuk di DPA ketika tidak terbayar itu yang jadi hutang di DPPA ya. Tapi ini kalau dari temuan di BPK kemarin di DPA ada tapi di DPPA tidak ada. Nah itu yang menyebabkan kok jadi hutang gitu. Nah makanya saya juga menyampaikan ke pemerintah jangan sampai gini, kegiatan itu harusnya dirasionalisasi, tapi dengan alasan itu sudah dilaksanakan lah gitu. Nah itu jadi menimbulkan hutang karena uangnya nggak ada. Nah itu kan yang terus berulang sehingga hutang kita nggak pernah selesai. Nah memang dalam pandangan umum fraksi PD Perjuangan juga kemarin kami minta untuk segera hutang itu dilunasi karena pihak ketiga yang sekarang ini menunggu pembayaran kan banyak ya. Kalau dari hasil kemarin itu dari perda pertanggungjawaban yang dibukukan itu kan sekitar 300, kalau nggak salah sekitar 324 M ya kan. Nah tapi hasil evaluasi yang terakhir itu juga ada SK yang sudah disampaikan ke DPR, totalnya itu sekitar 215 kalau nggak salah. Ada sekitar 215 M lagi, ada beberapa OPD. Nah, karena kemarin kan silpa kita ada ya 272 miliar ya untuk 2020. Nah, kita juga fraksi PD Perjuangan sih rapat kami di fraksi meminta kepada anggota fraksi yang sekarang ini masuk di Banggar untuk menanyakan ke pemerintah terkait dengan lampiran SK hutang yang sudah diterima oleh teman-teman DPR di APBD perubahan ini mana yang terbayar. Gitu loh. Jangan sampai memang fokus ini ke piutang dulu nih ya, hutang. Kita bayar hutang, maksudnya dan ini kan gini. Di perubahan ini kan ada kenaikan itu karena kita ada silpa kan. Ada silpa yang 2020 itu sekitar 272 miliar. Nah, itu kan bisa dijadikan bisa dimasukkan ke APBD di APBD perubahan ini. Nah, yang jadi pertanyaannya apakah itu difokuskan bayar hutang ataukah pemerintah akan melakukan kegiatan baru, ya kan gitu. Nah harapan kita sih supaya bisa hutang ini terselesaikan, paling tidak 2021 ini sudah bisa clear gitu ya. Dari SK Bupati yang diterima itu masih ada sekitar 215-an kalau nggak salah. Saya cek dulu datanya ini. Ya. Nanti bisa kirim ke WA Bang ya. Kalau ya, jadi sekitar 221 lampiran, tapi ini kan dibahas di DPR ya, 221 miliar. Ya. Ada berapa OPD ini? Ada sekitar 19 di 19 OPD. Nah, itu yang harus dipastikan. Nah, kami juga di fraksi PD Perjuangan meminta penjelasan ke pemerintah terkait dengan hutang ini, berapa yang terbayar di APBD perubahan ini. Gitu kan. Makanya ini yang sedang dibahas antara pemerintah dengan DPR supaya kita bisa tahu kan gitu mana yang terbayar, mana yang belum terbayar. Harapan kita sih bisa terbayar lah gitu kan, karena ini kan ditunggu masyarakat, sudah kan ditunggu sama pihak ketiga. Bang, ini juga di santer terdengar di luar kan gejolak ini anggaran juga kan, tarik ulur antara DPR dan pemerintah yang baru-baru ini kemarin kan Bang. Ya. Tentunya kan berdampak pada aspirasi konstituen kita. Bagaimana Abang menyiasati ini, menjelaskan kepada konstituen. Ini kan kita fokus nih untuk piutang. Sementara kan konstituen ada yang meminta prasarana, umpama sama Abang ketika ke dapil. Nah, gimana Abang menyiasati menjelaskan agar kita kan ingin juga tetap amanah di mata masyarakat? Ya silakan Bang. Ya, jadi kalau saya gini, memang beban berat kita menjelaskan ya. Tapi kita juga memaksakan program itu jadi sementara anggaran juga nggak ada kan, itu berat juga. Makanya PD Perjuangan itu selalu bersuara keras terkait dengan ini, karena kita itu pengen menghilangkan kalau anggaran yang tidak prioritas untuk tidak dilaksanakan. Kalau memang nggak prioritas, sudahlah bayar hutang aja dulu gitu ya. Jangan memaksakan anggaran yang tidak prioritas untuk dilaksanakan sementara hutang masih ada. Nah, untuk mempercepat itu ya makanya kita mengevaluasi hampir seluruh. Makanya salah satu kritikan kita juga kan kemarin di
disampaikan, kalau nggak salah dibacakan sama Ya. Pak Yusuf Sirambi, Ya, ya. terkait dengan anggaran pendidikan Ya. misalkan. Nah, anggaran pendidikan kan kita meminta dari Fraksi PDI Perjuangan itu kemarin untuk digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Betul. Nah, salah satu meningkatkan kualitas pendidikan itu kalau mutu pendidikannya ditingkatkan. Nah, mutu pendidikan itu bisa meningkat kalau kita bisa meningkatkan akreditasi sekolahnya. Nah, salah satu dari 8 poin ya, 8 parameter yang untuk meningkatkan akreditasi sekolah itu salah satunya adalah prasarana utama. Seperti bangunan kelas, ya kan, lab, Ya, ya, ya. terus perpustakaan, itu kan punya poin-poin tinggi terhadap untuk menaikkan grade sekolah. Nah, makanya kami ketika ngelihat dinas pendidikan kok lebih fokus membangun toilet, Nah, ya itu. ya kan, lebih fokus membangun kantin. Nah, misalkan di tahun 2021 ini, ya logikanya kan ngapain bangun kantin? Ini kan sekolah online kan? Ini usulan di 2021 nih ya Bang, yang kemarin data itu. Apa? Ya, pelaksanaan di 2021. Ya, inilah yang kita juga untuk pembahasan anggaran ke depan, kami sudah rapat di fraksi juga untuk lebih teliti. Karena kan ya kami ini kan sudah 2 tahun lah ya di DPR ya. Memang dari pengesahan anggaran 2020, pengesahan anggaran APBD perubahan 2020 itu memang secara prosedur yang dilaksanakan dalam proses pembahasan anggaran memang ada beberapa yang lepas lah, yang harusnya dilaksanakan itu tidak dilaksanakan. Ya, contoh lah misalkan 2020 ya kan, saya kan coba evaluasi nih, artinya kita juga ngelihat yang pelaksanaan ini kan kita sama-sama evaluasi semua. Nah 2020 itu kalau termasuk yang ada kegiatan tuh ya, ada kegiatan sekarang ini ada temuan di kejaksaan terkait dengan PTSP. Nah kalau kita lihat pembahasan anggaran 2020 itu kan dimulai dengan pembahasan KUAPPAS, kita coba evaluasi memang lemah. Jadi di KUAPPAS yang disampaikan pemerintah 2020 dan dibahas sama DPR, itu saya coba review kembali, saya lihat dokumennya, memang ternyata seperti asal buat kan gitu. Anggaran-anggaran yang ditetapkan dalam KUAPPAS itu tidak sama sekali sesuai. Nah, apakah yang tahun ini berubah? Nah, begitu kita memberikan kritikan kepada pemerintah, ya alhamdulillah memang ada perubahan. Jadi proses penyusunannya sudah mulai agak berubah. Tahun 2020 sih di DPR saya sudah pernah sampaikan sama teman-teman, termasuk sama pimpinan ya. Saya minta karena saya ngelihat apa yang dilakukan di kabupaten lain. Nah, pas 2020 DPR kita waktu kita menyerahkan KUAPPAS itu hanya 2 lembar. Hanya 2 lembar yang ditandatangani. Makanya saya di grup DPR juga teriak kan. Saya bilang saya kasihlah berdasarkan referensi dari kabupaten lain. Coba lihat, saya bilang kabupaten, saya lupa waktu itu kabupaten mana, yang saya share juga di grup DPR, saya sampaikan. Coba lihat ini yang dilakukan kabupaten lain. Penyampaian KUAPPAS itu bukan hanya 2 lembar ketika mau disepakati, tapi termasuk seluruh lampirannya itu dilampirkan. Nah, ya saya termasuk orang yang tidak di grup lah ya sama teman-teman. Ya saya bilang, kok Kutim ini kita hanya 2 lembar aja KUAPPAS-nya, lampirannya mana? Ya kan? Nah, pembahasan ini KUPA 2021 ini perubahan, kami fraksi PD Perjuangan meminta untuk pemerintah melengkapi. Makanya dalam setiap pandangan hukum fraksi kami kan, itu yang tadi saya tanya, ya melengkapi. kami selalu minta pemerintah sekarang melengkapi, karena ini barang yang akan dibahas. Ya, jadi konsentrasi kita bukan hanya konsentrasi ke pendapatan. Kita selalu tanya pendapatan Kutim berapa, tapi konsentrasinya kita juga belanjanya harus kita lihat. Dibelanjakan apa kan gitu. Terperinci lah Bang ya. Dibelanjakan apa terkait dengan itu. Ya, jadi dibelanjakan itu berarti kan harus kita lihat rinciannya, ya kan? Misalkan Dinas Pertanian dapat jatah berapa, ya kan?
Terus dari jatah itu apa yang dilakukan kan gitu. Itu kan harusnya dibedah sama DPR sampai lampiran ketiga. Kalau memang kegiatan yang dilakukan itu di saat pandemi ini tidak terlalu urgent atau misalkan tidak menjadi prioritas, tidak usah dilaksanakan gitu. Nah makanya kan sekarang apalagi dalam penyusunan anggaran itu kan ada aturan-aturan yang ini ya, kita ngacu PP 12 tahun 2019, ada Permendagri nomor 77 tahun 2000, lupa saya tahun 2014 kalau nggak salah. Itu yang harus diikutin, dipenuhi kan, terkait dengan tahapannya. Ya, terkait dengan belanja, penetapan prioritas belanja itu ya harus semuanya disesuaikan gitu. Ya. Oke, demikian wawancara singkat kami bersama anggota DPRD dari fraksi PDIP Partai Wong Cilik ini yang terus bersuara menyuarakan aspirasi masyarakat. Kebetulan Kanda Faisal ini juga terbilang vokal ya, yang artinya mengkritisi dalam untuk membangun ke depannya agar pemerintah ini dapat berjalan dengan baik, pembangunan juga seperti itu Kanda ya. Ya. Oke, demikian wawancara Kaltim Kicakom bersama anggota DPRD yang terbilang amanah, Kanda Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.